بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وأزواجه وآل بيته وصحبه وسلم أن ذلك الشام بالرحمة تمنى بالخير وتوفيق الفاتحة. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته ومواله. أما بعد, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jualah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini menjadikan sebuah nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa itu kita diberi Allah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan Allah bulan Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana segala pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dipasung. Merupakan kesempatan yang besar untuk kita beribadah, meningkatkan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Menurut sebagian ulama tafsir, diturunkan di Lauhil Mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Kemudian secara bertahap 23 tahun diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran Al-Karim. Karena itu bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Al-Karim merupakan kitabun azim, kitab yang agung. Segala kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia, semuanya terhimpun dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak ada satu pun yang dilewatkan Allah dalam Al-Quran. Semua petunjuk ada di sana. Orang yang ingin kaya, petunjuknya ada dalam Al-Quran. Orang ingin sukses, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Orang yang ingin masuk surga, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Semua yang kita perlukan, kebahagiaan dunia akhirat, itu ada dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah untuk memperbanyak membaca, memahami, mendalami apa-apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kitab yang diturunkan Allah sekian banyak jumlahnya terhimpun dalam Al-Quran Al-Karim. Seluruh isi Al-Quran Al-Karim dari juz awal sampai juz 30, semua makna Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Fatihah.
apapun yang terkandung dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah, baik kisah, baik hukum, baik hikmah, baik tamsil, semua ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah merupakan surah yang sangat mulia, yang hanya khusus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah disebut Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Setiap hari berapa kali kita baca Fatihah, itu menunjukkan keagungan, kemuliaan dari surat Al-Fatihah dari seluruh surah-surah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian para ulama menjelaskan surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang dimulai dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya. Semua isi Al-Fatihah itu makna-maknanya terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Semua kandungan Fatihah itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang paling agung di dalam surat Al-Fatihah. Seluruh kitab yang diturunkan Allah ada dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan Ismullahil A'zam, merupakan nama Allah yang agung. Artinya siapa-siapa yang berdoa kepada Allah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah doa salat hajat ada di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ma'mana kulli wahid, wa ya sahiba kulli farid, wa ya qariban ghaira ba'id, wa ya syahidan ghaira ghaib, wa ya ghaliban ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard, as'aluka bismika Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa, Nabi pun menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim agar doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keagungan dari kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perbuatan-perbuatan baik yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tiada berkah. Setiap perbuatan-perbuatan yang mulia yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kehilangan barakah. Apa arti kehilangan barakah? Kehilangan kebaikan. Kehilangan kebaikan. Diriwayatkan dalam kitab Tafsir Al-Kabir Al-Imam Al-Fakhrur Razi, syaitan ada setiap manusia. Setiap manusia itu ada syaitannya. Ada syaitan yang di tubuh manusia ini syaitannya gemuk. Ada syaitan yang di tubuh yang satunya kurus kering. Satu hari dua syaitan ini bertemu. Syaitan yang kurus lawan yang lamak, lamaknya hitam awak. Mengejar syaitan lamak hitam itu kan apa awak kurus kering kayak itu kada begiji. Iya amja syaitan nang kurus, aku ini diandaki di manusia. Nang bila kaman aja bergerak bismillah, hendak kawisi bismillah, hendak makan bismillah, hendak minum bismillah, hendak manggauli bini bismillah, apa aja pasti bismillah. Kada kawa umpat aku di syaitan. Makanya aku ini kurus kering, kelaparan, kehausan.
Gampang, lama kenapa? Nanangku umpat ini setan tuh orangnya kata tahu di bismillah. Makan gak ada bismillah, guring gak ada bismillah. Janak aku guring lawaninya, gak ada bismillah guring. Jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita makan, maka makan kita tidak diikuti oleh syaitan. Kalau kita tinggalkan bismillahirrahmanirrahim kita makan, makan kita disekutui oleh syaitan, umpat jiwa makan, maka kita kehilangan barakah daripada makanan itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara lain ayat pertama dari bismillahirrahmanirrahim dari surat Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang paling agung di antara isi Al-Quran Al-Karim. Itu bismillahirrahmanirrahim karena semua ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini para ulama fuqaha membagi hukum 5. Apa hukum baca bismillahirrahmanirrahim? 1. Wajib. Kapan wajib baca bismillahirrahmanirrahim? Dalam salat, waktu baca surat Fatihah itu wajib bismillahirrahmanirrahim. Kedua, sunat, hendak makan, hendak minum, itu sunat bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Haram baca bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan pada zatnya. Misal minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram. Hendak berzina, bismillahirrahmanirrahim, itu haram hukumnya. Artinya menambahi dosa. Orang minum arak, bismillah, menambahi dosa. Ada bismillah yang makruh, ada bismillah yang mubah, ada bismillah yang mubah. Nah, jadi kita gunakan bismillahirrahmanirrahim paling kada dalam 2 perkara yang diwajibkan dan perkara yang disunatkan. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim itu hilang daripada kebiasaan kita sehari-hari ini. Hendak makan bismillahirrahmanirrahim, hendak keluar rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah, hendak ke WC bismillah, hendak mengumpuli bini bismillah. Semua kita perbuatan diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah tadi. Nah, kemudian selanjutnya surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا واختم لنا يا الله بخاتمة الحسنى. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرابتنا وعشيرتنا وجميع المسلمين والمسلمات
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.